Suami miskinku ternyata bos besar. Bab 024. Ya udah kalau gitu, kita duluan ya. Zion hanya mengangguk. Rinjani dan Andika semakin jauh sekarang. 129. Itu Rahel bukan sih? Zion melihat ke arah Fahmi yang menunjuk ke arah Rahel yang juga berada di tempat itu. Ngapain dia di sini? Gak tahu. Jangan-jangan dia mau buat ulah lagi di sini. Usai berbelanja banyak, Rinjani mengajak Andika untuk makan-makan dulu. Lih, emang gak bisa diajak kompromi? Gerutunya. Kenapa sayang? Mas, aku mau ke kamar mandi bentar ya. Aku kebelet pepis. Andika mengangguk. Mau diantar? Gak usah ah. Aku sendiri aja ya. Ya udah hati-hati ya. Oke sayangku. Rinjani pun pergi ke kamar mandi seorang diri. Usai membuang air kecil, Rinjani mencuci tangannya lalu keluar begitu telah selesai. Enak. Batal tunangan sama keponakannya sekarang malah nikah sama omnya. Otakmu licik sekali Rinjani. Langkah Rinjani langsung terhenti. Lah memutar tubuhnya, Rahel ada di sana. Di lorong sepi jalan menuju ke kamar mandi. Rahel yang sekilas melihat Rinjani mengikuti mantan kakak tirinya itu diam-diam masuk ke kamar mandi. Rahel kemudian menunggu Rinjani hingga keluar tempat tersebut. Rahel tersenyum sinis. Kenapa? Kaget. Rinjani melipat kedua tangannya di dada. Matanya menelisik penampilan Rahel dari atas sampai bawah. Kau memakai seragam karyawan di sini. Wow. Kau terlihat sangat cocok dengan pakaian itu. Ucap Rinjani dengan nada mengejek. Kedua tangan Rahel mengepal. Ini sebuah penghinaan dan Rahel tidak akan terima semua ini. Rahel maju berapa langkah hingga kini posisinya tepat berdiri di hadapan Rinjani. Aku memakai seragam seperti ini gara-gara kamu. Kalau kamu gak bongkar semuanya mungkin selama ini aku akan baik-baik saja. Mata Rinjani memicing. Tatapannya tak gentar sama sekali. Kalian pantas mendapatkan itu semua. Mamaku gak akan meninggal kalau tidak dibunuh oleh ibumu yang seperti Ratu Medusa itu. Dan kau Sarma sepertinya. 130. Jangan hina mamaku. Rahel mencengkram lengan Rinjani erat membuat Rinjani meringis. Bro, apa yang kau lakukan pada istriku? Rahel terkejut saat melihat kedatangan Andika di sana. Rinjani terlihat kesakitan dengan mata yang berkaca-kaca. Apa yang terjadi? Tak hanya Andika, Zion juga ada di sana. Kak Zion. Lirih Rahel. Sayang, kamu gak apa-apa. Andika membantu Rinjani berdiri. Wanita itu memeluk Andika erat sembari menangis. Dia cengkram lengan aku. Abis itu aku didorong, Andika menatap tajam Rahel yang menggelengkan kepalanya. Aku gak dorong dia kok. Dia jatuhin diri sendiri. Ucap Rahel seolah mengelak. Tapi apa yang dikatakannya memang benar, Rinjani menjatuhkan diri sendiri di lantai seolah dia didorong oleh Rahel.
Tapi siapa yang akan percaya? Andika jelas saja membela dan percaya istrinya. Mas, lihat. Lenganku merah. Rinjani berucap dengan kata sedikit merengek. Andika semakin tatap nyalang Rahel. Apa kau kurang puas menyakitinya? Setelah ibumu melenyapkan ibu mertuaku, apa kau juga akan mengikuti jejaknya? Aku gak dorong dia. Aku peringatkan. Kalau sampai aku tahu kau menyentuh istriku barang seujung rambutnya saja. Elbumu yang ada di dalam jeruji besi itu akan semakin menderita, begitupun denganmu. Camkan itu. Andika meraih tubuh Rinjani ke dalam gendongannya. PLAAK. Zion menamparkan Rahel dengan keras. Mata gadis itu berkaca-kaca. Selama mengenal Zion, pria itu tak pernah kasar dan selalu perhatian padanya. Tapi hari ini, Zion tega menyakitinya. Kak, aku tidak menyangka kalau selama ini aku percaya dengan seorang gadis jahat sepertimu. Ucap Zion. Rahel hanya bisa menangis, sakit dan sungguh sakit rasanya apa yang kita ucapkan tak dipercaya oleh siapapun. Rinjani tersenyum sinis di balik itu, matanya melihat Rahel yang terlihat sedih dengan perubahan sikap Zion. Manipulatif, aku juga bisa. Ini masih belum seberapa Rahel. 131. Diusir. Elbu cari apa bu? Dila mendekat ke arah ibunya yang sedang mengobrak-abrik lemari bagian bawahnya. Ibu lagi cari surat rumah ini, dari tadi Elbu cari-cari kok gak ada ya. Wina kembali mencari setiap persatu kertas yang berada di hadapannya ini. Namun sayang apa yang dicari oleh Wina tak kunjung ada. Dila ikut duduk di samping sang ibu. Dia juga ikut membantu mencari apa yang Wina cari. Emang buat apa sih bu? Kok Elbu cari surat rumah? Tanya Dila dengan penasaran. Gak buat apa-apa Dila. Elbu cari surat itu cuma kepikiran aja. Kok setelah lama Elbu gak pernah lihat itu surat ada di mana gitu loh. Makanya Elbu cari kok gak ada ya. Wina masih di sana, mengulang bolak-balik kertas tersebut berharap semoga saja ada. Tapi ini sudah yang keempat kalinya Wina mencari tak ditemukan dimanapun surat sertifikat penting itu. Mungkin aja bapak gak naruh di sini bu. Siapa tahu di tempat yang lain. Kata Dila. Gak mungkin lah. Orang ibu lihat sendiri kalau bapak kamu naruhnya di sini. Tapi kok gak ada ya? Wina merasa heran, dia harus bisa mendapatkan surat itu secepatnya. Setidaknya dia bisa menggadaikan rumah ini sebelum pergi dari rumah ini. Tak ada orang yang tahu kalau Wina menggugat cerai Wawan. Wawan masih di penjara, pria itu tidak akan bebas kalau tidak ada uang tebusan atau pihak pelapor mencabuternya. Tapi mama mungkin pihak pelapor akan mencabutnya, mereka saja sangat tidak suka dengan Wawan, bisa jadi dendam. Tok, tok, deal.
L2 siapa yang ketok pintu? Dila menggelengkan kepalanya tak tahu siapa yang datang di saat sibuk seperti ini. Tok, tok. Biar Dila yang lihat ya Bu. Dila beranjak lalu melihat siapa yang datang. Dila mulai membuka pintu rumahnya. Di depan sana terdapat beberapa orang berbadan besar dengan penampilan rap. Maaf, cari siapa ya? Pria itu maju membuat Dila ketakutan. Pria yang di hadapannya ini sungguh sangat menakutkan sekali. Saya datang ke sini karena ingin mengambil rumah ini. Apa? Dila hampir saja berteriak karena saking terkejutnya. Apa rumah? Rumah gimana? Ibu. 132. Dila memanggil Wina agar segera keluar. Dila tidak tahu dan tidak kenal orang-orang ini. Lalu tiba-tiba saja orang-orang ini datang ingin mengambil rumahnya. Memangnya mereka siapa? Ada apa Dila? Kok kamu malah teriak-teriak? Wina akhirnya datang. Sama seperti Dila, Wina juga terkejut dengan kedatangan orang-orang ini. Bu, ada apa Dil? Siapa mereka? Bu, orang-orang ini datang katanya mau ngambil rumah ini. Apa? Wina menatap orang-orang itu. Wina juga merasa tidak kenal satupun dengan orang-orang tersebut. Siapa kalian? Kenapa kalian bisa datang ke sini? Seperti biasa, Wina bersikap angkuh di hadapan orang. Pria itu meraih sesuatu dari dalam tasnya membuat mata Wina terbelalak. Di tangan orang itu, ada barang yang Wina cari sejak tadi. L2. Sekitar beberapa bulan yang lalu. Pak Wawan meminjam uang dengan menggadaikan surat sertifikat rumah ini. Pak Wawan berjanji akan membayarnya dalam waktu 2 bulan. Tapi ini sudah hampir 4 bulan Bu, Pak Wawan belum ada datang untuk bayar. Jadi terpaksa, rumah ini segera dikosongkan. Kata pria itu dengan tegas. Wina dan Dila menggelengkan kepalanya seolah tak percaya dengan apa yang pria itu katakan. Enggak, ini pasti bohong kan? Suami saya mana mungkin menggadaikan rumah ini Pak. Lagi pula suami saya tidak mengatakan apapun Pak. Kalau memang suami saya pinjam uang, di mana uangnya? Saya tidak mau tahu Bu. Kosongkan rumah ini dengan segera atau saya paksa kalian untuk meninggalkan tempat ini sekarang juga. Dan kalau masih ingin tinggal di sini, cepat lunasi uang sudah Pak Wawan pinjam. Saya gak akan bayar uang itu. Dan anak saya gak akan pergi Pak. Ini rumah saya. Mohon kerja samanya Bu. Kita ini hanya diperintahkan bos kami. Ibu dan Mbak ini mau secara baik-baik atau? Saya gak akan pergi. Kalau gitu bayar. Saya gak akan bayar, titik. Pria itu seolah hilang kesabaran. Cepat, usir mereka. Anak buah pria itu pun langsung bertindak.
menyeret Wina dan Dila agar segera pergi dari rumah yang menjadi tempat tinggalnya itu. Ki 0000000 Ki 0000. Memang sialan bapak kamu itu. Pinjam uang tapi ibu tidak tahu. Dan kemana uangnya? Kabar Wina yang diusir oleh sekelompok orang telah diketahui oleh para tetangga lainnya. Mereka sempat jadi tontonan tadi. Wina semakin marah dan tak bisa berbuat apapun. 133. Bu, gimana kalau kita pulang kampung aja Bu? Ke rumah ibu. Wina menoleh ke arah Dila yang mengajaknya pulang ke kampung halaman Wina. Wina diam. Dulu dia enggan datang karena merasa sudah kaya dan punya segalanya. Padahal jelas Wina berasal dari sana dan punya keluarga. Aduh gimana ya? Elbu malu pulang ke sana. Jelas saja malu, karena selain Alena dan keluarganya yang dihina, saudara Wina sendiri dulu juga sempat Wina hina karena hanya dia yang punya suami kaya daripada saudara yang lainnya. Ya, terus kita mau tinggal di mana Bu? Dila aja udah gak kerja. Ibu tahu sendiri kan. Sejak Bagas di penjara Dila selalu dibully, Dila gak kuat. Memang semenjak Bagas di penjara Dila selalu menjadi bulan-bulanan oleh para temannya. Mental wanita itu tidak kuat hingga akhirnya mengundurkan diri. Ibu punya ide. Ayo kamu ikut ibu. Mau kemana Bu? Kita akan pergi ke rumah Lilis. Pasti mereka mau menampung kita. Sungguh tak punya malu. Dila menurut saja, entah apa yang direncanakan ibunya kali ini. TBC 134. Rencana licik Wina. Ibu yakin mau ke rumah orang tua Alena. Dila bertanya karena merasa ragu akan keputusan dari ibunya. Pasalnya Wina punya rencana hendak pergi ke rumah ayah Pandu dan Bunda Lilis. Tentu saja dengan rencana berpura-pura melas dengan tatapan yang sendu. Mengingat ayah dan Bunda Lilis adalah orang baik dan pasti akan memaafkan. Udah, kamu diam aja. Semua itu udah ibu atur. Ingat, kamu harus bisa berakting melas. Biar kita dikasihani sama mereka. Ujar Wina mengajarkan Dila agar bisa berakting di hadapan pasangan suami dan istri yang baik hati itu. Bu, mending kita pergi cari kosan ajalah dulu ya. Dila masih ada kok uang. Abis ini kita pulang ke rumah nenek. Wina menghela nafas kasar kurang setuju dengan apa yang Dila usulkan. Kalau kita masih ada peluang di sini, ngapain kita pulang ke sana? Kamu tenang aja, berada di samping ibu kamu aman. Dengan terpaksa, Dila mengikuti apa yang elbunya katakan. Entah punya rencana apa, Dila tidak tahu. Tapi yang pasti, Dila merasa ragu sebenarnya. Keduanya naik taksi online. Dila dan Wina turun dari kendaraan roda 2 tersebut.
Setelahnya Dila membayar ongkos untuk 2 orang pria yang telah mengantarnya ke alamat rumah yang menjadi tujuannya. Ini rumahnya, Bu. Mulut Dila menganga, dia tidak pernah tahu kalau inilah rumah yang dibelikan Devano kepada kedua mertuanya. Lia, ayo. Seorang satpam mendekat. Wina memerhatikan satpam itu, kalau diingat-ingat satpam yang ini lebih muda dari yang kemarin saat Wina datang bersama Wawan. Berarti satpam ini tak mengenalinya, syukurlah. Dengan raut wajah penuh tangis, Wina meminta tolong kepada satpam tersebut agar memanggilkan sang pemilik rumah. Wah, Ayah Pandu sama Bunda lagi keluar, Bu. Kalian bisa tunggu dulu di sini. Satpam itu menawarkan agar Wina dan Dila menunggu di tempat istirahatnya. Sepasang ibu dan anak itu saling pandang, merasa enggan menunggu di sana. Duh, gimana ya? Bisa gak kita menunggu di dalam rumah saja? Kami ini masih saudara mereka. Suami saya kakak tiri majikan kamu. Ucap Wina pada satpam itu. Wina berharap satpam yang berdiri di hadapannya ini mau menuruti apa yang dia perintahkan untuk menunggu di dalam rumah saja. Wah, maaf ya, Bu. Saya melihat ibu sama mbaknya aja baru kali ini. Mana bisa saya bawa ibu langsung masuk ke dalam? Kalau ibu sama mbaknya gak mau nunggu di sini ya gak apa-apa. Pulang aja dulu, nanti kesini lagi. Wina dan Dila mau tak mau menunggu Ayah Pandu dan Bunda Lilis di sana. Sekitar 1 jam merasa menunggu hingga akhirnya sebuah mobil mewah berhenti. Wina dan Dila kembali dibuat terkejut dengan adanya mobil mewah itu. Satpam membukakan pintu gerbang. Pria itu juga mengatakan kalau ada tamu yang sejak tadi menunggu. Mereka, mau apa lagi, Pak? Bunda Lilis berkata lirih. Ayah Pandu juga tak tahu, untuk apa lagi mereka datang pikirnya. 135. Tanpa menunggu apapun lagi, Wina dan Dila mendekat. Seperti rencana awal bahwa mereka harus bisa berekspresi melas. Mbak, Dila. Ngapain kalian di sini? Bunda Lilis bertanya. Sebenarnya Bunda Lilis bertanya-tanya dalam hati, mereka ini datang pasti ada maunya. Begini. Boleh kita masuk dulu? Hiks. Ayah Pandu mengangguk saja. Cukup dilihat apa yang akan lakukan dengan datang ke rumah ini. Ibu jangan nangis dong. Dila juga ikut menangis, tentu saja dengan air mata palsu. Ya sudah, ayo kita masuk dulu. Daripada hanya berdiri di teras, Ayah Pandu mempersilahkan mereka masuk. Begitu sampai di dalam, Dila yang tak pernah masuk pun ikut kaget. Ternyata rumah milik Ayah Pandu dan Bunda Lilis begitu mewah. Sepertinya banyak perubahan isinya. Barangnya banyak yang mewah. Batin Wina yang merasa ada perubahan dari isi dalam rumah ini. Karena seingatnya dulu ketika Wina datang bersama Wawan hanya ada beberapa barang saja. Ayo silahkan duduk.
Bunda Lilis juga mempersilahkan sepasang ibu dan anak yang dulu selalu menghina dan mencacinya itu untuk duduk di sofa mahalnya. Wina dan Dila pun duduk, keduanya saling melirik seolah memberikan kode. On 000000000. Jadi kalian mau tinggal di sini? Tanya Bunda Lilis kaget. Matanya memandang Ayah Pandu yang sama bingungnya. Ayolah Pandu, Lilis. Cuma sementara aja sampai kita punya tempat tinggal. Karena kita sudah tak punya tempat tinggal lagi, rumah yang kita tinggali disita karena Mas Wawan diam-diam menggadaikan rumah itu. Ucap Wina dengan tangis, air matanya mengalir deras. Bu pintar juga ya akting. Batin Dila. Kenapa gak ikut tes akting aja, siapa tahu kepilih sebagai pemeran antagonis. Duh, gimana ya Mbak? Bukannya saya gak mau izinin, tapi... Ayah Pandu menggantung ucapannya sejenak. 1. Ayolah Paman, Bibi. Eljinin kita tinggal di sini untuk sementara ya. Setelah ini, Dila akan cari kerja dulu, abis itu akan cari tempat tinggal. Kebetulan Dila udah berhenti kerja di perusahaan Devano gara-gara Mas Bagas korupsi. Sekarang Dila udah gak punya apapun. Dila ikut berakting tak mau kalah dengan ibunya. Ya udah, kalian bisa tinggal di sini. Tapi bukan di rumah ini ya. Sontak saja senyum yang serempat mengembang itu luntur seketika. Emangnya kita akan tinggal di mana? Kebetulan di belakang ada bangunan tambahan, Mbak. Apa sih namanya, saya lupa. Pavilion, iya. Kalian tinggal di sana aja. Tempatnya enak kok. Bunda Lilis bukan sombong atau ingin merendahkan, hanya saja dia mencari aman. Lilis mengenal Wina cukup lama, dia tak mau wanita itu punya niat yang tak baik. 136. Ya udah, antar kita ke sana. Akhirnya Bunda Lilis mengantar Wina dan Dila ke belakang. Awas aja kamu. Aku akan rebut Pandu dan kamu yang akan diusir dari rumah ini. 3. TBC 137. Mama Loli. Kehamilan Alena cukup dirayakan. Mama Loli mengadakan acara tasyakuran terhadap hadirnya cucu pertama mereka. Papa Fael dan Mama Loli mengundang anak yatim serta para tetangga yang dekat dengan rumahnya. Acara berjalan dengan lancarnya. Alena merasa disayang di keluarga besar suaminya ini. Ingat, hamil pertama harus hati-hati ya. Makan makanan yang bergizi. Ucap Aira pada Alena. Ibu dua anak ini menasihati Alena agar lebih hati-hati dalam menjaga kandungannya. Lia, aku akan jaga dia. Alena tersenyum seraya mengusap perutnya yang masih rata itu. Berada di tengah-tengah keluarga suami yang baik, siapa yang tidak senang? Siapa yang tidak bahagia berada di keluarga ini? Keluarga yang punya sisi positif paling tinggi. Sudah kaya, baik hati, tidak sombong serta mampu mensetarakan pada orang yang lebih kecil dari mereka.
Dan rata-rata menantu di dalam keluarga ini dari kalangan orang sederhana semua. Dan anehnya mereka tidak seperti keluarga kaya lainnya yang untuk perihal jodoh harus tahu bibit, bebet, dan bobotnya. Namun semua itu tak berlaku di keluarga ini, karena jodoh sudah ada Allah yang mengatur. Kita sebagai hamba hanya cukup menjalankan saja. Setelah ini, besok datang ke rumah ya. Bunda juga mau melakukan tasyakuran kehamilan kamu. Ucap Bunda Lilis mengatakan niatnya. Alena tersenyum senang, ternyata bundanya juga akan merayakan kehamilannya juga. Wah, kalau gitu biar saya besok pagi-pagi akan ke sana besan. Ya udah, gimana kalau untuk malam ini kalian menginap saja di rumah ini? Besok kita akan pulang ke rumah besan bareng-bareng gimana? Bunda tersenyum dan setuju atas saran usulan dari besannya ini. Tapi sebelum itu, Bunda Lilis menghubungi pembantu di rumahnya agar mengunci setiap pintu. Bukan suuzon, hanya saja Bunda Lilis takut kalau Wina punya sikap lancang masuk ke dalam. Bun, apa benar Bude tinggal di rumah Bunda dan ayah? Bunda Lilis menghela nafas panjang. Dia menatap sang putri. Lia, abisnya mereka nangis-nangis. Bunda juga gak tega kan? Tapi Bunda tempatin mereka di bangunan kecil belakang itu. Entah kenapa Bunda ngerasa mereka itu punya rencana. Kata Bunda Lilis mengutarakan kekhawatirannya. Maka dari itu, dia selalu jaga-jaga. Apa yang dirasakan oleh Bunda Lilis tentu saja juga dapat dirasakan oleh Ayah Pandu. Karena di rumah itu hanya Pandu tuan rumahnya, maka Ayah Pandu punya firasat tidak enak. Mungkin saja 2 hari mereka masih akan menampung Wina dan Dila, tapi setelah itu mungkin akan lebih baik kalau mereka diusir. Lia, mending usir aja mereka. Dulu aja ngehina kita, giliran gak punya apa-apa datang minta tolong. Emang gak punya malu tuh mereka. Gerutu Alena yang ikut kesal. Dia tak sadar kalau sekarang dirinya sedang mengandung. Keesokan harinya, Alena dan Mama Loli benar-benar ikut pulang ke rumah Ayah Pandu karena malam nanti juga akan diadakan acara tasyakuran. 138. Untuk Devano, pria itu akan menyusulnya nanti mengingat Devano selalu sibuk dengan urusan kantornya. Kedatangan Mama Loli jelas membuat Wina tak aman berada di rumah ini. Masih Wina ingat dulu saat Mama Loli menamparnya bahkan menjambak rambutnya di acara pesta. Kok mereka kesini Bu? Ada apa ya? Dila bertanya. Dia juga tidak suka jika ada Alena di sini. Ibu gak tahu juga. Kalian, jangan cuma di sini aja. Sekarang masuk bantu-bantu. Nanti malam ada acara. Pembantu di sana datang menghampiri Wina dan Dila yang seolah enak-enakan saja. Lah,
Emang kamu itu siapa? Kamu itu cuma pembantu sementara kita ini tamu. Pembantu itu tak kalah garang dari Dila. Kalian itu bukan tamu di sini, tapi numpang. Jadi gak usah sok jadi nyonya di sini. Sekarang masuk. Enak aja santai-santai. Wina dan Dila dengan pasrah ikut langkah pembantu tadi. Meski dalam hati mereka merasakan kesal yang luar biasa. Bu, kalau lama-lama kayak gini, kita mirip pembantu. Lia, kamu bener. Pembantu dibayar, kita. Selama ini, Devan selalu memperlakukan kamu dengan baik kan sayang? Pertanyaan dari Mama Loli sontak membuat Alena menoleh, begitupun dengan Dila yang berada tak jauh dari sana. Apa kamu lihat-lihat? Tanya Mama Loli ketus terhadap Dila yang juga ikut menoleh. Saya gak tanya kamu ya. Alena menahan tawa, lah merasa puas Dila diperlakukan seperti itu. Alhamdulillah, Bang Devano baik banget kok, Ma. Ale jadi makin sayang deh. Alena terlihat begitu bahagia. Dila yang melihat itu merasa Sen makin tak suka. Kalau andai Devano nyakitin kamu, bilang ke Mama ya. Biar Mama yang hukum dia. Ucap Mama Loli lagi. Lia pastilah, Ma. Mertua dia kok baik banget ya. Beda sama ibunya Bagas yang kayak macan. Andai aku yang jadi menantunya apa akan diperlakukan seperti itu juga ya? Batin Dila, dia jadi membayangkan saja menjadi istri dari Devano yang sudah tampan, kaya lagi. Mama akan selalu sayang sama kamu. Dan itu berlaku untuk kamu sayang. Mama akan sayang sama orang yang baik, bukan sama orang yang sombong dan suka ngehina orang lain. Kalau Mama punya menantu seperti itu, pasti Mama akan segera pecat jadi menantu. Ucapnya, matanya melirik Dila yang wajahnya tiba-tiba jadi pias. 139. Bunda Lilis murka. Sore menjelang, acara tasyakuran yang akan segera dilaksanakan setelah ba'da maghrib telah rampung sudah. Sama seperti Mama Loli yang mengundang tetangga terdekat dan anak yatim, Ayah Pandu dan Bunda Lilis pun sama. Berbagai menu hidangan yang begitu nikmat tersaji di atas meja. Kalian kalau mau makan, makanlah. Kata Bunda Lilis pada Wina dan Dila yang santai di atas sofa sembari makan snack. Disuruh untuk bantu malah pergi, seakan tak merasa bersalah sama sekali ibu dan anak ini bersantai di sofa mewah. Sudah sangat mirip dengan nyonya yang ada di rumah ini. Wah, udah rampung semuanya, Lis. Dari tadi kita pengen makan tahu. Abisnya kelihatannya enak. Ucap Wina menepuk perutnya. Wanita itu tersenyum membuat Bunda Lilis muak sebenarnya. Wina dan Dila makan di ruang makan dengan lahap. Lastri mendengus sinis, sangat tak punya malu sama sekali. Siapa yang punya rumah ini dan siapa Yeseng sok jadi nyonya di sini?
Enak ya, makanannya? Tanya Lastri dengan nada julid. Wina dan Dila saling pandang mendengar ucapan dari Lastri. Itu saya dan para nyonya yang masak. Jadi kalian harus tahu diri. Wina menatap Lastri dengan tatapan tak suka. Heh. Kamu itu cuma pembantu di rumah ini. Sedangkan kami adalah saudara majikanmu. Jadi jangan sok ya kamu ada di sini. Lastri tak sama sekali sakit hati dengs apa yang diucapkan oleh Wina. Yang ada, Lastri semakin menantang Wina. Meski saya hanya seorang pembantu di rumah ini tapi saya tidak seperti kalian. Kalian ini siapa? Ngaku saudara saat sudah kaya dan banyak harta, dulu pasti masih hidup sederhana justru dihina, dimaki. Masih untung ya, Bunda Lilis masih izinin kalian untuk tinggal di sini walaupun hanya untuk sementara. Kalau aku jadi kalian, mana mau aku datang ke rumah sok bermuka melas. Malulah, masa kalian gak punya malu sama sekali minta tinggal di rumah orang udah sekian tahun kalian hina miskin itu. Wina merasa marah dengan apa yang dikatakan Lastri. Seolah pembantu tapi ucapannya begitu pedas sekali. Lastri pergi setelah mengucapkan kata tersebut kepada Wina. Dila yang mendengarnya pun ikut sebal. Ingin rasanya Dila jambak rambut Lastri tapi ia masih menahannya, mengingat masih ada tujuan yang harus mereka selesaikan. Pembantu itu. Udahlah Bu. Gak usah didengerin. Nanti kita bikin perhitungan sama dia. Buat dia tuh menyesal telah memperlakukan kita seperti ini. Lia kamu itu benar. Ya udah, mending sekarang kita masuk ke rumah itu aja. Bawa makanannya. Wina dan Dila akhirnya masuk ke paviliun belakang. Mood mereka benar-benar rusak karena ulah Lastri tadi. 140. Acara tasyakuran untuk kehamilan Alena berjalan dengan lancar. Di pojok sana, Dila hanya diam tanpa suara. Sekarang Alena telah hamil, tidak sepertinya yang menikah selama berbulan-bulan dengan Bagas tak ada tanda-tanda kehamilan sama sekali. Tapi sekarang Dila tak peduli itu. Tidak hamil juga tidak apa-apa. Toh sekarang dia dan Bagas telah bercerai. Tapi melihat Alena yang bahagia seperti itu siapa yang tidak iri? Dila yang memang sejak awal tidak suka Alena semakin tak suka. Alena punya paras wajah yang cantik. Mempunyai tinggi badan bak model, selain itu punya body yang wow. Suami tampan, kaya, perhatian, royal, mama mertua baik sekali. Apalagi yang kurang? Dila masih diam saja. Dia yang muak dengan semuanya memilih untuk pergi saja. Setelah acara tasyakuran, semua para wanita ada di belakang. Mereka semua beres-beres seperti cuci piring dan yang lainnya. Untuk para pria sudah banyak yang pulang baik itu tetangga atau anak yatim. Ayah mau ke kamar dulu ya, mau sholat isya sebentar. Baik ya.
Ayah Pandu naik ke lantai 2 di mana kamarnya berada. Sementara di bawah, Devano dan Papa Fael sedang melipat karet. Tidak ada yang menyadari bahwa ada yang diam-diam mengikuti Ayah Pandu dari belakang. Wina diam-diam mengikuti Ayah Pandu yang masuk ke kamarnya. Duduk di atas tempat tidur yang empuk itu sembari menunggu Ayah Pandu selesai sholat. Kali ini Wina akan melakukan rencananya yang telah ia susun di otaknya sejak pertama kali berada di rumah ini. Wina membuka pakaiannya hingga hanya menyiksakan pakaian dalam saja. Dia berniat ingin menggoda Ayah Pandu dan merebut pria itu dari Bunda Lilis. Astagfirullah. Mbak. 0000 Kiki 00000000. Suara keributan terdengar hingga ke dapur di mana para wanita masih beberes. Semuanya naik ke lantai 2 di mana kamar Ayah Pandu dan Bunda Lilis berada. Dan betapa terkejutnya mereka setelah mengetahui Wina berada di atas tubuh Ayah Pandu memaksa pria itu untuk membuka pakaiannya. Mbak, lepas mbak. Enggak. Aku gak akan lepasin kamu Pandu. Aku tahu kalau kamu pasti gak tahan kan. Ayolah Pandu, mending sama aku aja ya. Aku lebih cantik dari Lilis itu. Dan aku. Ucapan Wina terhenti saat tubuhnya tertarik ke belakang. Bunda Lilis tahu semuanya. Ayah Pandu bangkit dibantu oleh Devano dan Papa Fael. Nafas pria itu ngos-ngosan. 141. Kurang ajar kamu Wina. PLAAAK. PLAAAK. Bunda Lilis yang punya pawaan lemah lembut itu kini tak ada lagi. Bergantikan dengan Bunda Lilis yang kejam dan tak berperasaan. Melihat sang suami dipaksa oleh Wina, istri mana yang tidak marah? Bunda Lilis menamparkan pipi Wina berulang kali menjambak wanita itu sampai tidak berdaya. Menyeret tubuh Wina yang hanya berpakaian dalam dari tangga atas sampai bawah. 1. Dasar wanita murahan. Pelacur kamu. Dila yang mendengar jeritan ibunya langsung berlari. IBUUU TBC 142 Pengusiran IBUUU. Dila langsung berlari mendekati Wina dan langsung merangkul ibunya. Di hadapannya, Bunda Lilis menatap tajam dua manusia yang pernah menghinanya habis-habisan itu. Apa yang kalian lakukan terhadap ibuku? Teriak Dila. Dia sama sekali tidak terima melihat ibunya diperlakukan seperti itu. Apa yang kami lakukan pada ibumu? Tanya Alena maju. Kamu tanya sama ibu kamu apa yang telah dia lakukan di kamar ayahku. Kamu tanya dia. Ngapain dia telanjang di kamar ayahku dan menggoda ayahku hah? Apa karena udah gak punya apa-apa justru dekat ayah? Ngaca dong. Alena juga tak kalah murka. Dia melihat sendiri seperti apa Wina yang dengan liar naik ke atas tubuh ayah Pandu serta memaksa pria itu.
Alena dengan mendengar dengan telinganya sendiri kalau Wina merendahkan Bunda Lilis, berkata kalau Bunda Lilis tidak lebih baik darinya. Enggak. Ibu gak mungkin ngelakuin itu. Elak Dila di hadapan mereka meski sebenarnya Dila yakin ibunya melakukan itu. Tapi dia harus bisa meyakinkan kalau ibunya tidak salah sama sekali. Aku yakin ibu gak mungkin ngelakuin itu, bisa jadi Paman Pandu lah yang gatal dan godain ibu. Kalian lihat sendiri kan? Lihat penampilan ibu yang berantakan dan hanya berpakaian seperti ini. Aku yakin Paman Pandu yang kurang ajar. Dila menunjuk ayah Pandu yang berdiri di sana. Lia, apa yang putriku katakan itu benar. Pandu yang datang padaku dan memaksaku masuk ke dalam kamarnya saat orang-orang sedang sibuk semuanya. Dia yang paksa aku. Hiks. Wina menangis dengan air mata buayanya. Berharap setelah ini Pandu dipaksa untuk menikahinya. Astagfirullahaladzim. Ayah Pandu hanya bisa beristighfar seraya mengusap dadanya. Dia tidak menyangka kalau wanita yang dia tolong akan berbuat kejam seperti ini. Kalau memang ayah yang memaksamu, lalu bagaimana dengan ini? Devano menunjukkan rekaman CCTV. Di mana? Wina mencari celah agar bisa masuk ke kamar ayah dan Bunda Lilis dengan mengikuti ayah Pandu dari belakang. Tak hanya itu saja, Devano juga masih sempat merekam saat Wina berada di atas tubuh ayah Pandu lalu merendahkan Bunda Lilis yang tak lebih baik darinya. Bagaimana? Apa masih mau mengelak? Wina dan Dila saling pandang. Ini, pakai baju kamu dan setelah ini segera pergi dari sini. Bunda Lilis melempar pakaian Wina serta sebuah selimut untuk menutupi tubuh wanita itu. Bunda Lilis masih punya belas kasihan dengan memberikan selimut itu. Andai tidak, mungkin Wina sudah diusir dalam keadaan seperti itu. Papa jangan lihat. Awas aja kalau fokus ke dia. Mata Mama Loli melotot pada sang suami. Takut saja, Papa File akan tergoda oleh Wina. Tenang saja Ma. Papa gak akan tergoda kok. Orang masih seksi Mama. Papa mana tertarik sama perut gelambir kayak gitu. Alena dan Devano menahan tawa. Papa terlalu jujur sebagai seorang pria. Bodi Wina memang mekar seperti emak-emak pada umumnya. Badan melar dengan perut yang menggelambir. Setelah ini kalian pergi, dan jangan kembali lagi. Kali ini, Bunda Lilis benar-benar mengusir ibu dan anak itu. 143. Dila membantu ibunya untuk berdiri setelah menutup tubuh Wina yang mekar itu dengan selimut. Anggapnya mereka masih berbaik hati tidak menyeret Wina ke depan dengan penampilan yang seperti itu. Aku akan laporkan kalian semua ke polisi. Ancam Dila pada semua orang yang ada di sana. Sayangnya mereka tak takut sama sekali. Laporkan saja Dila. Kamu lupa kalau kita ini hidup di negara di mana uang lebih berkuasa daripada bukti.
ucap Alena. Dila tak menjawab, semua yang berada di hadapannya ini memang orang-orang beruang semuanya. Kalau dia yang melapor, yang ada dia sendiri yang ditangkap. Lapor saja, kita lihat siapa yang duduk di pengadilan nanti. Dila tak menjawab lagi, lebih baik dia pergi saja. Ayo Bu. Kita pergi dari sini. Wina mencegah putrinya. Dia tidak ingin pergi dari tempat ini sebenarnya, tapi mau bagaimana lagi, dia ketahuan dan bukti semua mengarah padanya. Masih untung Wina tidak diusir dengan cara yang kasar. Andai itu Mama Loli mungkin sudah menyeret wanita itu keluar serta mempermalukannya. Oh 000000000000000. Lastri tersenyum puas melihat dua orang wanita ini berkemas. Dia yang tidak suka sejak awal memang ingin melihat mereka segera pergi. Kata Bunda, kalian masih dikasih kesempatan buat tinggal di sini 1 malam lagi. Dan ingat, besok harus segera pergi. Sebenarnya Lastri cukup kecewa dengan keputusan Bunda Lilis yang masih punya hati nurani mengizinkan Wina dan Dila untuk tinggal semalam lagi di rumah ini. Alasannya karena mereka perempuan. Masih kurang apalagi coba. Kalau aku yang jadi bunda, udah aku usir dan aku permalukan kalian di hadapan para tetangga di sini. Setelah mengatakan itu, Lastri pun pergi. Sementara itu, Bunda Lilis langsung meminta Ayah Pandu untuk pergi membersihkan diri. Tidak, wanita itu tidak marah kepada sang suami. Bunda Lilis mengenal Ayah Pandu bukan setahun 2 tahun, tentu saja Bunda Lilis paham dan percaya dengan suaminya. Bunda. Sayang sini. Alena mendekat dan duduk di sebelah wanita yang telah merawatnya selama ini. Bunda yakin masih kasih mereka tempat tinggal semalam ini. Tanya Alena, dia juga kurang setuju sebenarnya dengan keputusan ini tapi mau bagaimana lagi. Ya udah gak apa-apa. Untuk 1 malam ini saja. Tapi setelah itu, Bunda gak ingin mereka ada di sini lagi. Bunda udah tolong, malah mentung. Sungguh Bunda Lilis kecewa dengan Wina. Beraninya dia menggoda suaminya. Tapi Bunda percayakan sama Ayah. Ayah kamu pria yang baik nak. Dia pria yang setia. Bunda yakin kalau dia gak mungkin ngelakuin itu. Alena tersenyum, dia peluk sang bunda dengan eratnya. Kalau mereka datang lagi, jangan suruh masuk Bon. 144. Lia. TBC. 145. Tidak cinta sendiri, cepet jadi dong. Di kota es, Rinjani sudah mendengar dari Alena tentang Wina dan Dila yang katanya sok menjual kesedihan dan tahu-taunya punya niat buruk. Rinjani sempat marah karena Alena tidak memberitahukan tentang kehamilannya. Alena baru saja mengatakan setelah acara tasyakuran itu dilaksanakan.
Padahal kan Rinjani juga ingin datang ke sana demi bisa menyambut calon keponakan yang belum diketahui ada berapa di dalam. Entah itu kembar atau tunggal, belum diketahui. Dan yang lebih membuat Rinjani kepo ialah tentang pengusiran Wina dan Dila. Ah, andai ada dia di sana pasti sangat seru. Rinjani kan dutanya kompor meleduk ke-1. Ih, kakak gak asyik ah. Harusnya aku dikasih kabar kalau tentang kehamilan kakak. Malah gak kasih kabar. Kakak udah kasih tahu papa kok. Masa papa gak bilang? Papa lagi ada tugas di luar negeri kak. Mana sempat ngasih tahu dia. Oh iya, kakak lupa. Kak, aku juga pengen hamil loh. Ya pasti hamil lah. Kan udah punya suami. Yang bahaya itu belum nikah tapi hamil. Itu yang paling bahaya. Haha iya. Bisa digantung aku sama papa kalau sampai itu terjadi haha. Rinjani dan Alena terus saja berbincang di balik panggilan video. Alena mengakhiri panggilan tersebut setelah mengeluh mengantuk. Efek kehamilan? Mungkin saja kakaknya itu lelah atau apa. Setelah selesai bicara dengan sang kakak, Rinjani meletakkan benda pipihnya di atas nakas. Wanita yang saat ini sedang memakai pakaian dinas itu mendekat ke arah sang suami. Melihat sang istri yang mendekat padanya, Andika segera meletakkan tabletnya di atas meja. Udah selesai belum? Tanya Rinjani, dengan gayanya Rinjani naik ke atas pangkuan Andika. Pria itu tidak marah, karena sudah pasti seperti inilah istrinya. Udah kok. Mau ngapain? Mau bikin anak lah. Emang mau ngapain? Kak Alena udah bunting loh. Andika terkekeh, anak kecil sudah memikirkan anak. Ya udah, kalau gitu Mas ke kamar mandi dulu ya. Kamu tunggu di sini. Rinjani mengangguk patuh. Dia turun dari pangkuan sang suami membiarkan Andika pergi ke kamar mandi lebih dulu. Dan seperti malam-malam biasanya, sepasang suami dan istri itu sedang berada di dalam kamar pribadi mereka. Untuk kali ini Rinjani yang berada di atas sekalian belajar katanya. Namun tak seberapa lama, Rinjani sudah mengeluh lelah hingga kini Andika yang mengambil alih. Tentu saja pria itu bersemangat, tak hanya satu ronde semalam ini Andika dan Rinjani melakukannya selama 3 ronde. Dan untuk yang terakhir mereka melakukannya di dini hari. Andika dan Rinjani berharap semoga saja benih. 146. Andika akan segera jadi. 1 bulan kemudian. Seperti biasa, kalau ada waktu yang lengang Andika akan mengajak sang istri untuk menginap di rumahnya. Dan tentu saja kehadiran dua sepasang suami dan istri itu membuat salah satu manusia yang berada di rumah itu kepanasan karena tak sanggup melihat keromantisan dua sejoli tersebut. Makanya kalau ada itu jangan disia-siakan. Giliran sekarang malah susah move on. Zion menoleh ke arah sang mama yang tiba-tiba saja berada di dekatnya.
Mama, kenapa? Kenapa melihat ke atas mulu? Kamu lagi ngehalu ya? Bayangin kalau yang masuk ke atas itu adalah kamu dan tante kamu. Zion berdecak kesal. Apaan sih, Ma? Enggak kok. Zion cuma nyesel aja. Andai dulu. Ya, andai dulu kamu gak tergila-gila sama Rahel, pasti sekarang yang nikah sama Rinjani itu kamu, bukan om kamu kan? Zion menghela nafas panjang. Salah satu alasan Zion tak suka dengan Rinjani dulu adalah, yang pertama karena istri dari omnya itu punya sifat yang manja. Selain itu, Zion juga mendengar kalau Rinjani itu jahat dan tidak sebaik yang dia lihat. Padahal sebenarnya Rahel lah yang sering mengarang cerita kalau Rinjani itu adalah wanita yang suka menggoda lelaki. Dan bodohnya Zion percaya saja. Lalu lihatlah sekarang. Dia yang menyesal. Mau mencari yang seperti Rinjani susah rasanya. 2 hari Rinjani dan Andika menginap di rumah Tuan Atsril. Mama Indri merasa sangat bahagia sekali melihat Rinjani yang betah berada di rumahnya ini. Meski di rumah itu ada Zion yang termasuk mantan tunangannya. Rinjani seolah tak peduli lagi dengan pria itu. Yang penting dirinya bahagia bersama sang suami tercinta. Dika, istri kamu mana? Kok cuma turun sendiri? Tuan Atsril bertanya kepada sang adik tentang keberadaan adik iparnya. Melihat Tuan Atsril bertanya tentang Rinjani sudah seperti bertanya di mana menantunya. Ya, beginilah kalau punya adik selisih jauh. Rinjani masih tidur kak? Dia kayaknya capek banget gara-gara kemarin pergi bareng sama Kak Indri. Mama Indri hanya cengengesan saja. Wanita itu memang selalu antusias kalau ada adik iparnya. Ya sudah, setelah ini bangunkan dia dan bawa. Suara jeritan dari atas membuat atensi 4 manusia yang berada di ruang makan itu saling menatap. Itu kayak suara Rinjani. Ada apa? Kok dia teriak? Tanpa mengatakan apapun lagi, Andika segera berlari ke atas memastikan apa yang terjadi pada istrinya. Kenapa? 147. Rinjani berteriak seperti itu. Tuan Atsril, Mama Indri dan Zion ikut menyusul. Begitu masuk ke dalam kamarnya, mereka mendapati Andika memeluk Rinjani yang tengah menangis. Kenapa? Kok Rinjani nangis? Andika menggelengkan kepalanya, pria itu tidak tahu juga apa yang terjadi karena Rinjani belum cerita apapun. Sayang, kamu kenapa? Cerita dong. Rinjani mengurai pelukannya, dia menatap sang suami lalu menyerahkan benda kecil pipih ke tangan Andika. Semua yang ada di sana terkejut setelah melihat benda itu. Andika menatap sang istri dengan mata yang berkaca-kaca. Sayang, kamu. Rinjani mengangguk. Lia, aku hamil. Yeay. Andika kembali memeluk Rinjani dengan erat. Sungguh, ini kabar yang sangat bahagia pagi ini. Akhirnya,
Kita mau punya ponakan. Cepat jadi ternyata. Ucap Mama Indri ikut bahagia dengan kabar ini. Kan aku gak cinta sendiri, cepat jadi dong kecebongnya. Jawab Rinjani kembali memeluk Andika dengan erat pagi itu. Jangan lupakan, ada seseorang yang semakin kebakaran melihat adegan tersebut. TBC 148. Sikap overprotective Devano. Ketika belum hamil saja Devano begitu mencintai Alena dengan secara ugal-ugalan. Apalagi setelah wanita yang dicintanya itu mengandung buah hatinya. Devano semakin melarang ini dan itu. Kamar mereka benar-benar dipindahkan ke bawah. Memiliki kamar yang terletak di kamar atas tidak begitu menguntungkan untuk wanita hamil. Lantai 2 itu tinggi, meskipun hati-hati tak menutup kemungkinan rasa takut itu mesti ada. Semua barang telah dipindahkan, sikap Devano ini termasuk sikap yang diinginkan seluruh wanita. Karena walaupun overprotective terhadap sang istri, Devano tak begitu mengekang istrinya hingga membuatnya stres. Pria itu semakin memupuk cinta untuk sang istri agar wanita itu merasa selalu diperhatikan, dicinta dan disayang. Tepat pukul 6 pagi, Devano terbangun dari tidurnya. Pria itu sudah bangun tadi ketika waktu subuh tiba, dia membangunkan sang istri agar bisa sholat berjamaah bersama. Setelah menunaikan ibadah 2 rakaatnya, Devano dan Alena kembali tidur. Tapi kali ini, Devano yang terbangun seorang diri sementara Alena masih bergelung dengan selimut tebalnya. Devano tak ada niat untuk membangunkan sang istri. Selama hamil Devano tak pernah mengganggu Alena. Dia biarkan Alena agar selalu nyaman. Meski sifatnya yang terkadang mengekang atau melarang Alena ini dan itu Devano tetap berusaha agar istrinya itu tak merasa tertekan. Selamat pagi Tuan, Devano pergi ke dapur dengan penampilannya yang telah rapi. Di sana ada asisten rumah tangga dan seorang pria parubaya yang baru-baru ini Devano pekerjakan. Pria itu bernama Yahya, seorang koki atau chef yang ditugaskan oleh Devano untuk memasak makanan yang sehat untuk sang istri. Devano tidak ingin Alena memakan makanan yang asal-asalan. Dia ingin sang istri mendapatkan nutrisi yang cukup agar dia dan calon bayinya selalu sehat. Pak Yahya masak apa pagi ini? Devano selalu bertanya tentang menu yang dimasak pria ini untuk sang istri. Kebetulan, masakan Pak Yahya memang enak dan sangat cocok dengan lidah Alena. Alena pernah mengatakan apapun yang pria itu masak selalu enak dan Alena akan suka. Pagi ini saya memasak omelet atau telur orak-arik dengan sayuran. Di sini untuk sayurnya saya menggunakan sayur bayam. Karena sayur bayam memang sangat aman dan banyak mengandung vitamin terlebih untuk wanita yang sedang hamil.
Saya juga memasak roti gandum utuh dengan isian sehat seperti alpukat atau selai kacang tuan. Devano mengangguk, apapun yang dimasak asal sehat dan tak bahaya. Devano setuju saja. Toh selama ini, tak ada keluhan Alena mengenai masakan Yahya. Devano pun juga mengatakan kalau kepada sang istri andai merasa tak nyaman, tapi sejauh ini Alena nyaman-nyaman saja. Sarapan apa pagi ini? Devano yang sedang memantau Yahya menoleh kepada sang istri yang sepertinya baru bangun tidur. 149. Dilihat dari wajahnya Alena terlihat fresh, mungkin saja wanita hamil tersebut sudah mencuci muka tadi. Namun untuk pakaiannya, Alena masih mengenakan piyama yang semalam. Abang, Ale lapar. Alena duduk di salah satu kursi di sana. Selama hamil, Alena memang suka makan dan ngemil. Tak hanya itu saja, semenjak mengandung Alena jarang sekali mandi. Terkadang wanita itu mandi 2 hari sekali. Devano cukup mengerti, toh meski jarang mandi Alena selalu memperhatikan penampilan agar terlihat bersih di hadapan orang yang berada di dekatnya. Baru bangun Devano duduk di sebelah Alena seraya mencium pipi wanita itu. Abang, Alena belum mandi. Rengeknya. Terus. Kenapa kalau belum mandi? Bau. Devano tersenyum, sebelah tangannya terangkat mengusap kepala sang istri. Gak apa-apa. Meski jarang mandi kamu tetap cantik kok. Abang tetap cinta. Alena mengulas senyum manis. Lihat dong, aku itu udah cantik dari lahir tahu. Gak rugi abang jatuh cinta ke aku. Lagi-lagi Devano terkekeh. Abang akan selalu cinta sama kamu sayang. Meski jarang mandi kamu tetap wangi kok. Halo. Gombal. Hahaha. Kio 0000000000. Sarapan seperti ini. Mana kenyang. Alena menatap beberapa menu makanan yang tersaji di hadapan matanya. Ada omelet sayur, roti gandum serta salad buah yang pastinya telah diracik dengan baik oleh Chef Yahya. Semua makanan ini sangat baik untuk sarapan pagi Anda yang saat ini sedang mengandung Nona. Dan semua yang saya sajikan ini adalah menu terbaik Nyonya. Penjelasan dari Chef Yahya tak membuat Alena tidak tertarik sama sekali. Lia aku tahu, tapi mana kenyang kalau cuma makanannya seperti ini. Harusnya makan dengan nasi lebih enak dan juga sambal, pasti enak. Alena sudah membayangkan nikmatnya sarapan dengan sambal. Devano menggelengkan kepalanya, dia mengkode Chef Yahya agar membuat apa yang diinginkan sang istri. Mau dilarang takut sang istri merajuk, tantrum atau sebagainya. Karena sedikit banyak Devano tahu hormon ibu hamil itu berbeda-beda dan sulit ditebak. Terlebih yang perlu Devano pahami, sejak kecil Alena hidup dalam keluarga sederhana yang pastinya tidak sah sarapan kalau tidak pakai nasi.
Dan sekarang Alena sedang hamil, masa ia sarapan hanya dengan makan omelet dan roti gandum? Tunggu apa lagi? Cepat buatkan aku sambal yang enak. Lia iya nyonya. Chef Yahya pun segera membuat sambal yang diminta oleh Alena. Tak lupa Alena juga meminta buatkan ayam crispy. 150. Tak butuh waktu yang lama, sarapan pagi yang direquest Alena telah siap. Nah ini baru enak. Alena pun menikmatinya. Devano menghela nafas panjang, niat hati menghadirkan chef agar istrinya selalu makan sehat. Nyatanya Alena enggan makan masakan buatan Chef Yahya. Setelah ini aku mau pergi jalan-jalan tapi naik becak, kamu yang nyetir ya. Devano menelan salivanya susah payah mendengar permintaan sang istri. Tapi, aku gak mau kamu nolak. Lia, ya, Lia sayang. Dengan pasrah Devano mengiyakan permintaan itu meski sebenarnya resah. TBC